Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua serta kuliah Oceanografi Fisis, pada kali pertemuan ini kita akan membicarakan tentang dua sifat fisis air laut lainnya, yaitu cahaya dan suara di laut. Dalam bahasa Inggrisnya like in the sea and sound in the sea, or sometime in the water. Nah, keduanya baik cahaya maupun suara adalah gelombang, sehingga kita bisa menyebutnya gelombang cahaya dan gelombang suara. Keduanya juga bagian dari energi elektromagnetik ya. Dia merupakan cahaya itu adalah cahaya itu sendiri. Mohon maaf ada kesalahan terus. Apa itu cahaya? Mohon maaf kadang lupa ya. Dia adalah bagian dari energi elektromagnetik ya. Kalau kita melihat spektrum elektromagnetik, maka ada bagian kecil yang berukuran dengan rentang 430 nanometer sampai 790 nanometer. Itulah kanal gelombang cahaya. Nah, seperti ini ya. Anda bisa mohon maaf, klik ya. Anda bisa melihat di sini dari panjang gelombang yang rendah ke tinggi, maka di sini ada spektrum gelombang elektromagnetik. Dan ini terkadang di buku yang lain seperti ini dituliskan atau digambarkan dari yang panjang, gelombang panjang ke gelombang pendek. Jadi jangan bingung ya, kenapa kok di gambar lain yang violetnya sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi lihat di sini mana yang besar, mana yang kecil, tidak masalah ya. Gitu. Nah, bagaimana cahaya ini datang atau terbentuk ya. Ya, jadi ini sebenarnya bagian fisika ya, tapi kita cepat saja, saya tidak ingin kita terjebak dalam teori. Jadi begini, kita kenal atom. Atom dikelilingi oleh elektron yang mengorbit ya. Kemudian elektron akan tetap kecuali ada energi, sehingga dia akan jam akan loncat. Ya. Kemudian jika atomnya di sini give up atau menyerah atau apalah ya, saya mohon maaf kalau salah, elektron akan balik lagi, atau ketika melemah dia akan balik lagi ya. Nah, ketika dia they jump back, ketika dia balik ke posisi semula, maka dia akan mengeluarkan cahaya dalam bentuk foton. Dan semakin besar jumpingnya, lompatnya, maka makin perlu energi yang diperlukan. Nah, jadi jumlah energi inilah yang menentukan warna dari cahaya yang dihasilkan. Ini sebagai contoh ya, warna cahaya putih ini kalau kita lewatkan prisma, maka sesungguhnya dia kumpulan dari spektrum cahaya yang tadi elektromagnetik tadi ya, dari ungu sampai ke merah ya. Kita kenal sebagai pelangi ya. Nah, kemudian kita bisa melihat warna benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda tersebut. Ini sebagai contoh ya. Nah, jadi ketika sebuah buku benda dikenai cahaya, maka yang dipantulkan cahaya putih tentunya ya, karena spektrumnya sangat putih ya. Jadi yang sekian banyak spektrum visible tadi itu adalah putih ya. Nah, ketika buku yang warna merah tadi dikenai cahaya putih, maka yang dipantulkan hanya merah saja. Demikian juga celana warna ungu, maka yang dipantulkan hanya ungu saja ya. Dan juga ya ini apa nih? Oh, ini jadi penyusun ungu ya, gitu. Nah, hitam dia semuanya ya. Nah, ini teori oke lah. Nah, ini intinya adalah bagaimana benda itu berwarna ya, maka itulah yang dipantulkan. Namun juga kita perlu tahu bahwa misalkan ungu dia dia tersusun dari apa, maka itulah yang dipantulkan ya. Nah, nanti bisa dipelajari ini ya. Ini terus terang saya dapatkan dari sosial internet, jadi ini bukan saya kalau ada yang mengklaim persilahkan lah ya. Jadi saya
belum menuliskan ya sumbernya dari mana. Ya, kita lewati aja ini. Silakan, ini bermain-main mengulang kembali ilmu fisika. Nah, kita masuk ke refraksi, sifat gelombang cahaya. Dia dapat dibelokkan. Dia dibelokkan manakala melewati dua medium yang berbeda, ya. Jadi kemampuan atau tingkat membeloknya cahaya itulah yang disebut sebagai indeks refraksi, ya. Semakin besar indeksnya, maka semakin besar pembelokannya. Nah, untuk terkait dengan lautan maka sangat terkait dengan salinitas, ya. Salinitas tinggi berarti pembelokannya tinggi. Nah, ini misal saja ada orang berbaris, ya. Kalau lempeng aja dia nggak belok seperti ini, kalau belok seperti ini. Nah, ini relevan atau tidak, tapi saya temukan di buku tentang cahaya ini. Ya. Jadi sini jalan dan rumput ini indeksnya beda, ya. Maka dia harus bengkok. Ini ilustrasi aja. Nah, ini juga tambah ilustrasi, ada cahaya yang diteruskan, ada yang dipantulkan, ada yang di scatter, dihamburkan. Hamburan di sini apa? Ada yang sana, ada yang tegak. Kemudian ada yang terabsorb, terserap, kemudian ada yang reflected, tek lah gitu. Nah, bagaimana mengukur cahaya di air? Maka kita menggunakan Secchi disk, yaitu semacam cakram yang diwarnai hitam dan putih. Diameternya silakan nanti dicari, ya, di resources yang sangat, di sumber-sumber yang bisa dipercaya. Nah, ini ada rule berapa kedalaman ini. Misalkan Anda ulur sampai Anda yakin itu udah nggak terlihat, atau Anda yakin terlihat kemudian redup, nah kalikan dengan 2,7. Nah, itulah Anda akan menjumpai zona dalamnya zona yang masih mengandung cahaya, ya. Jadi dengan ini juga alat ini bisa dipakai untuk mengukur turbiditas, kekeruhan di perairan yang jernih dengan perairan yang banyak misalkan alganya di sini, ya. Nah, ini sebagai contoh. Ini berapa kira-kira diameternya? Mungkin 20 atau 30. Bisa dicek lah di referensi. Nah, ada juga menggunakan ini spektrometer. Ada 3 sungnya. Satu ke atas, satu ke bawah, satunya tegak lurus ke sini. Nggak nampak, ya. Namanya Tiro Ramses. Saya pernah menggunakannya dengan tim di Karimun Jawa. Nah, ini akan mendapatkan spektral seperti ini, yang kontinu. Nah, kita akan masuk pada sifat perlambatan cahaya, bahwa cahaya itu lebih lambat dibandingkan kecepatan cahaya di dalam laut lebih lambat dibandingkan di dalam ruang hampa, ya. Kemudian jadi melambatlah ketika masuk di badan air, ya. Kemudian bahwasanya koefisien reflektivitas pantulan air itu sangat-sangat kecil, sehingga cahaya itu nggak mantul, sedikit yang mantul, tapi banyakkan yang masuk, kemudian habis diserap di atas, kemudian masuk lagi, ada yang terscatter, hambur, terserap oleh partikel ataupun oleh zooplankton dan sebagainya. Gitu. Kemudian di sini apa yang bisa kita lihat, bahwa makin banyak partikel di air maka makin banyak cahaya yang dihamburkan. Kemudian permukaan air laut juga sangat menentukan persentase cahaya yang masuk. Di laut yang tenang, rata, maka sedikit memantulkan cahaya. Kalau lautnya bergelombang, maka banyak cahaya terpantul dan sedikit yang masuk. Lalu juga ada proses fotosintesis di situ yang memerlukan cahaya. Masih dengan sifat perlambatan cahaya. Nah, intinya cahaya akan ketika masuk di air maka dia akan mengalami penyerapan, dan ini beda-beda dari 10 sampai 150 meter. Kemudian cahaya tampak dengan panjang gelombang yang besar, ya, kuning, oranye, ya, itu akan mengalami penyerapan, ya, gitu. Sehingga ini gelombang besar, ya. Sehingga dapat mencapai kedalaman yang terbatas. Namun yang agak panjang itu gelombang yang ungu, ya. Yang gelombang yang pendek, ya.
yang gelombang pendek, dia akan mengalami penyerapan dan penghamburan, ya. Sorry, ini penyerapannya lebih kecil dibandingkan yang tadi, ya. Kalau tadi gelombang yang lebih panjang, dia lebih mudah terserap dibandingkan gelombang yang gelombangnya pendek. Oleh karena itu laut di tropis warnanya biru. Nah, cahaya juga mengalami penyerapan seiring dengan jarak, ya. Jadi ini fungsi ini ada dx itu jarak, akan mengalami atenuasi, ya, dari berbagai faktor sehingga dia terserap. Nah, ini juga merepresentasikan atenuasi. Ya, di situ ada Cx itu terkait dengan jarak, ya. Nah, tiba-tiba kita masuk ke klorofil, ya. Jadi di antara apa yang ada di dalam material yang ada di dalam air adalah klorofil yang ada di fitoplankton, maka ini bisa diamat oleh satelit sehingga Anda bisa memetakannya menggunakan cita-cita satelit yang bisa menawarkan pengamatan klorofil. Ini rumus saja, Anda bisa dalami nanti kalau skripsi. Ya, lalu peran cahaya di laut, maka dia untuk proses fotosintesis dan bahwa fitoplankton menyerapnya untuk energi. Lalu air laut jadi hangat. Nah, kemudian memberikan energi untuk terbentuknya arus, ya, sana hangat, sini tidak hangat, maka akan ada gradien. Kemudian dipakai untuk navigasi hewan-hewan sekitar permukaan, kemudian juga pantulannya dari berbagai lapisan dapat diamat dari ruang angkasa sehingga dapat dilakukan kajian-kajian pemetaan, ya, diantaranya pemetaan klorofil. Light reaching the surface. Nah, ketika cahaya masuk ke permukaan, apa yang terjadi? Ya, sebelum itu, ya, awan dan permukaan air laut memantulkan. Kemudian oleh partikel air atmosfer juga ada yang menyerap, ada yang menghamburkan. Jadi sebelum sampai ke air laut, ya, kemudian air sendiri sangat cepat menyerap elektromagnetik radiasinya, ya. Kemudian band blue dan green dia akan terus. Ya, kemudian kalau band-band yang tadi merah dan sebagainya dia akan cepat terserap di bagian atas. Nah, di sini ada proses scattering dan absorption. Di situ scattering itu definisinya adalah light is bounce between molecule. Tadi akan mantul di antara molekul, ya. Kemudian kalau absorb itu dia diserap oleh struktur partikel air. Nah, kalau absorb efeknya menjadi panas, ya. Nah, ini skematik, ya, bahwa band yang biru itu daya tembusnya lebih jauh, lebih dalam dibandingkan band-band merah, ya, ungu agak mendingan, hijau mendingan. Kita bisa melihat di sini kedalaman yang masih ada cahaya, maka kita bisa melihat ikan lebih jelas, ya. Nah, ini ikan di kedalaman yang agak gelap ini ketika menggunakan flash, ya. Ya. Nah, lebih jelas ini, ya. Sama, ya, di sini kalau tanpa cahaya maka kita tidak bisa membedakan warna-warna merah atau hijau di sini. Nah, ini skematiknya. Di sini ada matahari mengeluarkan energi elektromagnetik, ya. Katakanlah spektrum cahaya saja kita batasi. Ada yang terus, ini biru bablas. Kemudian ada yang terhamburkan di sini oleh partikel-partikel. Kemudian juga oleh molekul air dia akan scatter, akan absorption, terserap. Nah, oleh fitoplankton dia akan menyerap yang merah dan blue light, ya, di sini, dan akan memantulkan yang hijau, maka akan dapat dideteksi sebagai warna hijau. Kemudian ini matahari akan semakin kehilangan kehangatannya, ya, saat energinya masuk ke dalam. Itu. Nah, di sini ada satelit yang bisa merekam pantulan-pantulan dari permukaan air laut ini. Nah, ini kita lihat di sini
bahwa warna biru ini paling dalam mencapai 200 meter ini tentunya di lokasi laut tertentu ya. Tidak semua laut memberikan hal yang sama. Kita lihat irisannya di sini bahwa ada kedalaman 0 meter ya sampai 100 meter ini semakin kecil ya. Memang di sini biru itu paling unggul ya, di sini paling puncak maksud hijau ya, bersaing. Ya, makin dalam makin lemah ya, increasing depth. Kenapa tidak bisa mencapai dasar laut cahaya itu ya? Karena memang banyak hal ya. Bahkan di air yang jernih aja dia tidak memberikan gambar yang transparan karena memang ada medium air. Nah, jadi ini ada akibat penetrasi gelombang elektromagnetik ini spektrum cahaya, maka ada kelompok-kelompok zona apotik itu masih ada cahaya yang ini sudah mulai habis ya. Kemudian nah ini untuk di shallow water, ini untuk di open sea ya, laut terbuka dia bisa sampai 100-an meter ininya dia tembusnya. Adapun yang di laut dangkal sangat cetek ya, 20 meteran. Ada 3 area yang pertama eupotik ini masih kaya dengan cahaya. Dipotik ini sudah kurang cahayanya, kemudian zona apotiknya ini kedalamannya. Jadi zona yang paling atas ini zona yang paling sibuk dengan proses fotosintesis atau masak ya. Dia terkena efek atmosfer langsung, yaitu masuk di laut dangkal. Ini zona transisi, plant cannot grow. Jadi zona tanpa cahaya ini pun ya gelap, namun di sini ada makhluk hidup yang menyesuaikan di sana. Di makhluk hidup itu menggunakan cahaya untuk komunikasi ya, untuk membuat bingung musuhnya atau mangsanya ya, atau penyerangnya ya begitu. Nah, di sini digambarkan bahwa pengukuran batimetri itu berawal dari dulu mengukurnya titik-titik, kemudian mengukurnya sepanjang garis kedalamannya sampai kemudian melebar. Ini single beam, ini multi beam ya. Nah, sekarang kemudian ini seaborne, kemudian airborne ya, menggunakan pesawat. Ini ini kapal ya. Nah, kemudian pengamatan batimetri menggunakan pesawat ya, spaceborne sampai angkasa ya, itu urutannya. Nah, tadi sebelumnya saya tampilkan lagi grafik ini. Kira-kira siapa yang tahu dia tembus band biru ini? Kan nggak ada yang tahu kan. Nah, kalau seorang tahu band biru ini tembusnya berapa meter, maka kita bisa ini menentukan kedalaman di satu perairan ya. Dengan prinsip inilah ya, maka kita bisa mengemukakan satu konsep atau masuk pada konsep satelit direct batimetri, itu batimetri yang diturunkan dari satelit. Jadi ada yang masuk ke sini, dan masuk pantukan lagi ke atas, diterima oleh satelit ya. Kemudian ini juga ilustrasinya bahwa ada yang dipantulkan, ada yang masuk ke dasar laut, nembus, kemudian direkam satelit. Nah, cuma daya tembusnya ini berapa? Inilah yang perlu dikaji ya. Sebagian menggunakan tadi disk atau cakram sesi, kemudian atau menggunakan yang trio Ramses tadi ya. Ini contoh sounding the seafloor with light. Ini kita lihat di garis-garis ini sudah ketahuan kedalamannya. Nah, kedalamannya nanti harus di cross check dengan non depth. Jadi ketika Anda menghasilkan satelit dari batimetri atau depth, maka Anda ambil beberapa sampel, kemudian lakukan regresi dengan data kedalaman, maka Anda lihat koefisien regresinya, ya, determinasinya bagus atau tidak. Ya. Nah, ini contoh juga empirical model using band ratio, menggunakan perbandingan antara band biru dan band hijau. Dapat seperti ini. Nah, titik-titik ini lalu dikorelasikan dengan kedalaman. Anda akan dapat modelnya. Nah, model itu kemudian Anda terapkan untuk keseluruhan hasil rasio ini. Nah, ini lebih kompleksnya untuk modelan SDP ini, maka Anda harus mengetahui parameter optik di sini nih ya. Nah, ini bukan kerjaan geodesi ya, tapi kerjaan orang-orang sains ya. Sains ilmu sensingnya. Tapi tidak apa-apa misalkan punya kesempatan mengerjakannya.
Nah, sekarang ocean color ya. Tadi ada yang terserap, ada yang terhambur, itu akan menimbulkan fenomena kalau dilihat dari satelit, oh ini warna-warni ya, kalau kita representasikan jadi warna ya. Ada yang nembus, birunya nembus, maka itulah yang disebut sebagai konsep ocean color ya. The energy of some color of light are absorbed and converted to heat near the surface ya. Top meter of ocean absorb most infrared dan sebagainya. Ya, sudah kita diskusikan tadi ya. Inilah yang mendasari konsep ocean color atau warna lautnya. Bahkan suhu perbedaan suhu di laut kita bisa transformasikan menjadi warna ya. Suhu panas maka merah, suhu dingin maka hijau, biru gitu. Ada laut merah, laut hijau, laut kuning. Merah itu banyak alga merah, laut hijau banyak plankton atau klorofil, laut coklat kekuningan ada karena sedimentasi seperti itu ya. Kemudian ini sama ya. Nah, warna laut berdasarkan zonasinya. Kalau di open sea itu biru, coastal itu yellow atau green. Kemudian yang selain itu ada brown ya, ada coklatan, hijau dan sebagainya. Penyebabnya apa? Matahari, mikroorganisme, material terlarut. Nah, kemudian kita setelah tadi cahaya, kita masuk ke bab berikutnya atau bagaimana adalah why do we care about sound in the sea? Ya. Jadi yang mirip pronunciasinya ya, sound in the sea. Karena untuk beragam aplikasi di sini, studi bottom, deteksi ikan, komunikasi, karena prinsip dasar instrumentasi oceanografi, deteksi kapal, dan seterusnya. Nah, gelombang suara dapat merambat jauh. Ya. Nah, gelombang suara digunakan untuk mengukur sifat-sifat karakteristik dasar laut, ya, kedalamannya, temperatur, dan arus. Ya. Kemudian paus dan hewan-hewan lainnya itu menavigasi atau bernavigasi menggunakan gelombang suara ya, memperhitungkan musuhnya berapa ya, itu menggunakan gelombang suara. Nah, sound itu sendiri sifatnya adalah kompresi ya, jadi medium itu diberikan suara, dia akan melakukan kompresi ya, ada yang terkompres karena seperti kita meniup bicara di depan mic ya, ketika saya ngomong ha, maka membran itu akan terpressure, tertekan ya, sesuai dengan suara saya. Itulah sama juga dengan yang gelombang suara. Lalu intensitasnya dia bisa menurun kalau ada scattering, menempuh jarak yang jauh ya, kemudian ada penyerapan. Kemudian juga suara itu bisa tadi spreading jauh ya, scatter dan absorption masih sama. Lalu ini adalah rumusan dari kecepatan gelombang suara. Nah, sini rumus empiris yang dikemukakan oleh banyak banyak pakar di sini ya. Di sini ada C adalah fungsi dari T yang T kuadrat, T pangkat 3, fungsi kedalaman, fungsi salinitas. Ya. Di sini C itu fungsi T, S, dan Z kedalaman. Ini akurasinya. Nah, nilai C umumnya sekian sampai sekian ya. Ya. Kemudian bahwasanya kenaikan kecepatan gelombang suara itu akan semakin tinggi bila kenaikan suhunya juga meningkat. Dia misalkan setiap peningkatan 10 derajat maka kecepatannya bertambah 40 meter per detik. Kemudian ketika kedalaman bertambah 1.000 meter atau 1 kilo, maka kecepatannya bertambah 16 meter per detik. Jadi artinya lebih terkompres, lebih padat ya. Kemudian untuk salinitas ini paling lemah ya, 1,5 meter per detik untuk setiap penambahan salinitas ini singkatannya ini apa nih, satu satuan PSU. Jadi penyebab utama adalah temperatur dan kedalaman ya, sedangkan salinitas itu sangat kecil kontribusinya. Ini adalah rumus yang lain terkait dengan kecepatan gelombang suara di air. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah plot grafik kecepatan gelombang suara dari kedalaman seperti ini. Sedangkan ini salinitas ya. Nah, sedangkan tekanan seperti ini.
Nah, bila kita crosskan tekanan dan kecepatan gelombang, tekanan dan suhu. Saya ulang ya, di sini suhu terhadap kedalaman, lalu salinitas terhadap kedalaman, ini tekanan terhadap kedalaman, juga suhu terhadap kedalaman. Maka profil kecepatan gelombang suara seperti ini. Di lapisan upper layer maka tinggi. Kemudian di lapisan ketika saat dia mengalami penurunan drastis di thermocline, kecepatannya menurun juga. Lalu seiring kedalaman kecepatannya besar. Ya, ini yang berperan adalah pressure atau tekanan akibat kedalaman meningkat. Ini bersama ya gambar yang lain. Nah, ini ada beberapa contoh kecepatan gelombang suara di Laut Weddell, kemudian Laut Pasifik, Mediterranean Sea, seperti ini ya. Ini thermocline-nya. Ini not Pasifik seperti ini, yang di laut seperti ini, yang lain seperti ini. Ini beda-beda. Nah, lalu ada namanya kanal suara. Jadi kanal suara ini adalah kanal yang gelombang suara bisa dirambatkan secara jauh. Apa yang membuatnya? Pengaruhnya adalah ini. Jadi di thermocline ini yang kecepatannya minimum ini, maka itu membuat gelombang mengalami apa yang disebut sebagai, coba next slide ya. Oh, ini saya. Ya. Jadi pada lapisan ini ya, gelombang ketika dipanjatkan dia nggak bisa nembus ke atas, dia akan mantul sini, ya. Nah, inilah namanya sebagai kanal gelombang suara. Mungkin di slide berikutnya ada ya. Ini sangat bagus dipakai untuk komunikasi kapal selam yang jauh ya. Kemudian penyerapan gelombang suara, sebagaimana dengan intensitas saya, ini pun mengalami penyerapan. Ya, intensitasnya ini ada X-nya yang terasosiasi dengan jarak. Nah, lalu apa kegunaan gelombang suara? Di depan sudah kita sampaikan. Utamanya dulu untuk perang, ya. Kemudian dipakai untuk mendasari alat-alat survei laut ya, single beam, multi beam, subbottom, marine, side scan sonar ya. Nah, ini adalah single beam ya, atau satu manjar memancarkan gelombang dipantulkan dasar laut, kemudian diterima oleh receiver. Prinsipnya seperti ini. Nah, kemudian yang lebih lebar sapuannya adalah multi beam, maka kita bisa melihat langsung dapat surface. Tentunya ini lebih efisien bandingkan ini. Namun juga mahal ya alatnya. Dulu saya pernah mau coba sewa itu 1 hari 30 juta. Ya. Nah, ini mengukur ini gambar yang kemudian ya. Mengukur seismik ya. Ini subbottom profile dikerek. Kemudian ini yang betul-betul untuk seismik ya. Prinsipnya sama, menggunakan gelombang suara. Kalau ini device-nya kecil, ini device-nya besar ya. Dan ini alat pendengarnya. Ada semacam pembaut gelombang suara di sini. Ini yang merekam ya. Nah, seperti ini. Bentuknya kita bisa mendapatkan lapisan-lapisan di dasar laut, ini bawah dasar laut. Nah, kita bisa melihat apakah ada discontinue seperti ini ya, discontinue. Kemudian layer bawahnya bagaimana, apakah ada jebakan minyak dan sebagainya. Kemudian tipe pantulannya, apakah ini tanah yang soft atau keras. Yang berikutnya adalah side scan sonar. Jadi memancarkan gelombang suara secara menyamping. Ini sifatnya imaging ya, dia tidak mengukur jarak, tapi dia semacam memotret saja. Ya, ini ada di tengahnya, tidak ini bolong di tengah ini, nggak ada data. Nah, kita bisa melihat di sini misalkan ada kapal karam, pesawat karam, saya lihat di situ. Nah, seperti ini contoh konsepnya ditarik ya. Nah, bentuknya kayak gini ya, ini alat yang tahan dari karatan ya. Ini pesawat ya. Nah, kemudian deteksi kapal selam. Nah, ini sedikit intermezzo bahwa kenapa kapal selam selalu kalau dirilis atau dimunculkan itu dibungkus baling-balingnya. Ini karena apa? Karena musuh atau pihak lawan tidak bersaing, dia bisa memperhitungkan dengan bentuk baling-baling tertentu, maka dia bisa hitung noise-nya,
Nah, noise-nya maka bisa sasaran tembak. Jadi kalau ini ya, apa selam nih ya. Ini kan remote sensing apa namanya? Gelombang akustik yang sistem pasif ya. Dia hanya mencari mendengarkan adakah derauan atau noise dari beling-beling yang kapal selam yang dekat kapal ini. Kalau ada, maka dia akan torpedo. Nah, ini tadi terkait dengan kanal suara tadi ya. Ada sound fixing and ranging ya. Ada SOFAR channel. Ini dipakai untuk mendeteksi gelombang suara di seluruh bumi ya, untuk komunikasi di bawah laut juga. Nah, tadi di lapisan termogelin tadi itu kecepatannya itu minimum ya. Di sini memberikan keuntungan bahwa gelombang suara sangat ditransmisikan secara efisien ya. Because reflection keep ya, karena adanya refraksi ini maka akan menjaga suara ini pada layar tersebut dan bisa mencapai apa namanya jarak yang sangat luas ya, gitu. Nah ini kanalnya seperti inilah ya. Nah, atau seperti ini kanalnya, ini daerah yang minimum ini gelombang suara kena refleksi, dia nggak bisa melewati yang lapisan bawah atau lapisan atas, dia terjebak di sini, ya, begitu. Nah ini menurut lebih dalam lagi tentang sound velocity maximum. Nah, di sini ada namanya konsep shadow zone, ya, seperti ini ya. Ini untuk pedalaman lah ya. Ini shadow zone, jadi ada daerah yang tidak tersapu, ya. Sehingga kapal selam sini nggak kedetek. Inilah kelemahan atau yang harus diperhitungkan oleh para pakar gelombang akustik ya. Bagaimana mengantisipasi shadow zone ini ya, sehingga ini kan direfleksikan belok-belok di sini, malah yang justru musuh di sini nggak ketahuan ya, gitu. Nah ini pendalaman saja, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.